Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Sate pagi hari ini bertemakan, kemana roh orang yang mati pergi? Adapun firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Belakangan ini beredar sebuah video kesaksian dari seseorang yang bisa melihat arwah orang yang sudah meninggal. Ia menceritakan bahwa roh orang yang sudah meninggal itu berjalan mengitari peti matinya dengan kebingungan. Roh itu berbicara kepada keluarga yang ada di sana, tetapi tidak ada orang yang menanggapinya karena mereka tidak melihat roh itu. Lebih lanjut lagi diceritakan bahwa ada roh orang yang sudah mati itu merasa kecewa karena upacara kematian dilakukan secara Kristen. Jadi istilahnya ada kristenisasi terhadap orang yang meninggal itu. Ia juga mengatakan bahwa menurut pengalamannya selama 40 hari roh orang yang sudah meninggal itu masih diizinkan berada di dalam rumah. Setelah 40 hari roh tersebut harus keluar dari rumah. Sayangnya tidak dijelaskan kemana roh itu pergi. Tetapi jika keluarganya melakukan ritual sembahyang, maka roh orang tersebut diizinkan masuk ke rumah tersebut selama acara sembahyang. Tidak sedikit orang Kristen yang mempercayai cerita seperti di atas karena kurangnya pengetahuan Alkitab dan jarangnya hal-hal tersebut dikhotbahkan atau dibahas di gereja. Apa kata Alkitab tentang roh orang yang meninggal? Mari kita teliti apa yang Tuhan Yesus ceritakan sehubungan dengan roh Lazarus dan orang kaya yang meninggal. Roh orang yang meninggal akan dibawa oleh malaikat. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Untuk referensi bagi roh orang kaya, kita bisa membaca pada Lukas pasal 12 ayat 20. Sekalipun ini adalah orang yang berbeda dengan yang di Lukas pasal 16. Menurut Alkitab, roh orang yang meninggal tidak ada yang gentayangan. Semua dijemput oleh malaikat Tuhan dan ditempatkan di tempat yang telah disediakan baginya. Entahkah itu di pangkuan Abraham ataupun di tempat penderitaan. Dari bacaan di Lukas pasal 16, jelas bahwa roh orang yang sudah meninggal tidak bisa seenaknya pergi dari sorga ke dunia atau dari neraka ke dunia. Hal ini nyata dari orang yang kaya itu tidak bisa kembali ke rumahnya dan memohon agar Lazarus saja yang diutus. Lazarus, bahkan Abraham yang adalah bapa orang beriman, juga tidak bisa datang ke dunia orang hidup dari dunia orang mati. Firman Tuhan dalam Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Demikian juga dengan pengkhotbah pasal 12 ayat 7 yang mengatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Mari sebagai orang-orang Kristen yang dasar kepercayaannya adalah Alkitab, kita harus lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh Alkitab ketimbang mempercayai semua tipuan si iblis yang memakai orang-orang yang bisa melihat roh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk saudara kami yang masih banyak mempercayai roh-roh itu bergentayangan. Cerahkanlah pikiran dan iman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. How great the love of God for me, to let His Son come down, to take my place upon the tree, and where
cross of Calvary. For me, for me, for me, for me. He laid down his life for me. Betapa besar ya Tuhan cinta-Mu padaku. Engkau memberikan anak-Mu mati ganti aku. Bagi aku mati di bukit Golgota. Bagi aku dikorbankan hidupnya. For me, for me, for me, for me upon the cross of Calvary.